Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Taqwa Rustam, nomor induk mahasiswa 18042214. Kali ini saya akan menjabarkan materi dengan mata kuliah pengembangan organisasi dengan judul materi yaitu model dan taktik intervensi dalam pengembangan organisasi. Baik, kita masuk ke pengertian intervensi dulu ya. Menurut Miftah Toha tahun 2003, intervensi dimaksud untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Ada juga beberapa pengertian intervensi. Yang pertama, menurut Warner Weberg, intervensi sebagai satu kegiatan yang terencana dalam proses pengembangan organisasi. Istilah intervensi menurut Mukijat menunjukkan serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalamnya klien dan konsultan mengambil bagian-bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola suatu tim serta memelihara organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi bersifat kritis dan berbasis sains, yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi struktur proses kerja. Pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan karena banyaknya tahapan proses dan evaluasi selama dijalankan. Intervensi dalam pengembangan organisasi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah intervensi struktural, yaitu berfokus pada tingkat organisasi. Yang kedua adalah teknikal, berfokus pada tingkat pekerjaan. Yang ketiga, intervensi fokus pada manusia. Baik, kita lanjut ke intervensi struktural yang atau bisa disebut dengan berfokus pada tingkat organisasi. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural terdapat 3 hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah restrukturasi, reorganisasi. Yang kedua adalah sistem imbalan baru. Yang ketiga adalah perubahan kultur. Yang kedua kita masuk ke intervensi teknikal, berfokus pada tingkat pekerjaannya. Teknik penerapannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi menjatuh di tangan seseorang. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Yang keempat,
pengembangan pekerjaan secara visual. Yang kelima, membuka saluran umpan balik akan memungkinkan seorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Yang ketiga, ada intervensi berfokus pada manusia. Pendekatan PO menekankan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia. Yang pertama adalah pelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultan proses, pembinaan tim, dan pembinaan kerja sama antar kelompok. Kita lanjut ke intervensi PO dilakukan setelah konsultan melakukan diagnosa. Diagnosa merupakan suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah organisasi. Sedangkan menurut Sondang Siagian, diagnos merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap pemahaman dan uraian kondisi sekarang. Proses diagnosis meliputi yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan data, yang kedua menganalisa informasi, yang ketiga membuat kesimpulan untuk perubahan dan penyempurnaan. Kita lanjut ke kriteria suatu intervensi yang efektif. Dengan informasi yang benar dan bermanfaat, dan dengan kebebasan memilih, dan dengan keterikatan ke dalam. Yang pertama adalah perencanaan intervensi. Kesiapan klien untuk melakukan perubahan bisa dilihat ketika mengumpulkan data, waktu wawancara, ataupun ketika mengisi daftar pertanyaan, atau dengan kuesioner juga bisa. Dari jawaban-jawaban klien, kita dapat mengetahui masalah apa saja yang perlu dapat kita perhatikan. Selain itu, kesiapan dapat pula diamati dari kesadaran klien akan adanya perbedaan dan kesenjangan antara kedudukan organisasi pada saat sekarang dengan diinginkan di waktu yang akan datang. Kepastian bahwa perubahan tersebut masih dalam batas kekuasaan dan kewenangan. Dalam kaitan ini, suatu perubahan tidak akan terjadi jika tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, jika hendak dilakukan perubahan, keputusan melakukan perubahan tersebut harus datang dari kekuasaan yang ada dalam organisasi. Kesiapan sumber-sumber internal juga membantu memanage, memonitoring, dan memelihara proses perubahan. Sumber-sumber internal itu dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, sumber-sumber dana, dan fasilitas lainnya. Apalagi jika dalam konsultasi organisasi, orang-orang termasuk konsultan dari dalam organisasi harus disiapkan untuk membantu dan melaksanakan perubahan organisasi. Baik, yang terakhir adalah dalam praktek pembinaan organisasi, pada tahap perencanaan intervensi, tugas konsultan antara lain. Yang pertama, menguji kesiapan klien. Yang kedua, meyakinkan bahwa perubahan itu tetap bersumber pada kekuasaan organisasi. Yang ketiga, membantu mengatur sumber-sumber internal untuk mendukung dan memelihara perubahan. Baik, sekian penjabaran materi tentang modal dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Saya Zedita Rustam, mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Mohon undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.